menduduki peringkat kelima sebagai negara penyumbang emisi karbon terbanyak di dunia sejak tahun 1850 setelah Amerika, China, Rusia, dan Brazil. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan kendaraan pribadi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan penggunaan kendaraan umum atau berjalan kaki. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, sebanyak 51,24% masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan pengguna transportasi umum hanya sekitar 41,93%, sedangkan masyarakat yang berjalan kaki hanya 6,35%. Semenjak pandemi COVID-19, emisi karbon yang dihasilkan oleh Indonesia turun sebanyak 59 juta ton yang tadinya pada tahun 2019 sebanyak 638 juta ton. Akhirnya turun pada tahun 2020 menjadi 579 juta ton. Hal ini disebabkan salah satunya oleh kenaikan tren naik sepeda pada saat pandemi COVID-19. Tujuan dari PKM kami salah satunya adalah mengurangi emisi karbon dan meningkatkan rata-rata kesehatan masyarakat Indonesia, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan menghindari kemacetan, membantu mobilitas masyarakat dengan melihat penggunaan alat elektronik sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari. Manfaatnya, bagi masyarakat dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, menghemat pengeluaran pribadi untuk membeli BBM, menghemat pengeluaran pribadi untuk membeli listrik, meningkatkan minat masyarakat untuk berolahraga, menghindari kemacetan, dan memperoleh sumber listrik darurat. Manfaatnya bagi pemerintah dan bangsa negara adalah mengurangi pemakaian bahan bakar minyak yang mulai menipis, menghemat pengeluaran negara yang terkait dengan subsidi BBM, membuat masyarakat beralih dari penggunaan transportasi bermotor menjadi penggunaan sepeda yang lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi gas karbon dioksida di udara, mengurangi penggunaan listrik, dan mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Berikut ada kondisi terkini mengenai emisi CO2, bahwa Indonesia telah menghasilkan emisi karbon sebanyak 480 juta ton pada tahun 2017. Lalu di tahun yang sama, Indonesia telah menyumbang 1,34% dari total emisi karbon di dunia sebanyak 36.153 juta ton yang membuat Indonesia menjadi peringkat 5 penghasil emisi CO2 terbanyak di dunia. Menurut PPID, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2020, luas lahan hutan di Indonesia adalah 95,6 hektar. Dalam 1 hektar pohon dapat mengubah 3,7 ton karbon dioksida menjadi 2 ton oksigen. Berarti Indonesia membutuhkan 131,5 hektar untuk mengubah seluruh emisi CO2 dalam setahun. Maka dari itu dibutuhkannya inovasi baru yang dapat mengurangi emisi CO2. Penyebab tingginya emisi CO2 di Indonesia adalah penggunaan transportasi pribadi yang mencapai 51,24%. Selanjutnya ialah solusi yang pernah diterapkan pada lingkungan sekitar kita. Yang pertama itu adalah pemerintah telah mencoba beberapa solusi untuk menangani masalah dan mencegah masalah yang sedang terjadi. Salah satunya adalah menerapkan sistem ganjil genap untuk membatasi kendaraan yang dapat melalui beberapa jalan tersebut telah mengurangi emisi gas karbon. Selain itu, rute MRT dan Transjakarta juga telah dibuka untuk memperbanyak konektivitas dalam kota dan mengurangi ialah Car Free Day yang menjadi solusi lain di mana jalan ditutup untuk kendaraan yang digunakan oleh masyarakat yang ingin berolahraga seperti berjogging, bersepeda, ataupun berjalan. Selain manfaat bagi kesehatan, hal ini juga membantu mengurangi emisi karbon di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah gagasan dari ide kami. Gagasan dari pengembangan ide ini berasal dari dinamo sepeda yang biasa digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Selain itu, ada juga alat yang disebut power bank sebagai alat yang dapat digunakan untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh dinamo dan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pengisian daya pada gawai. Lalu dari pengembangan ide ini berawal dari roda berputar yang akan diubah energi geraknya menjadi energi listrik menggunakan dinamo. Lalu energi listrik tersebut akan dibawa ke rectifier untuk disearahkan tegangannya yang berubah AC menjadi DC. Kemudian ke regulator agar tegangan arus tidak melebihi batas. Selanjutnya arus akan dikuatkan melalui penguat arus berupa fixed bias configuration dan hasil akhir energi tersebut akan dibawa ke power bank untuk disimpan untuk pengisian daya pada gawai. Pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan ide ini adalah Kementerian Perhubungan yang didukung oleh Kementerian BUMN. Tugas Kementerian Perhubungan di sini dikaitkan dengan ide ini yang bersifat transportasi dan untuk mengatur sarana dan prasarana yang harus disiapkan untuk kelancaran pelaksanaan. Sedangkan tugas dari Kementerian BUMN adalah sebagai penyedia sponsor-sponsor untuk menyediakan modal untuk pelaksanaan. Selain itu, perusahaan-perusahaan swasta yang berminat untuk berinvestasi pada pelaksanaan ide tersebut sangat berpengaruh terhadap kelancaran finansialnya. Sedangkan peran masyarakat pada pelaksanaan ini adalah memanfaatkan penyediaan fasilitas ini guna mencapai tujuan dari pelaksanaan,
yaitu mengurangi emisi karbon. Emisi karbon yang terus meningkat mengancam kestabilan bumi kita dengan dampak seperti perubahan cuaca yang tidak dapat diprediksi, pemanasan global, dan juga efek rumah kaca. Meskipun regulasi pengurangan emisi karbon telah diterapkan, kesadaran masyarakat tentang bahaya emisi karbon masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya emisi karbon melalui workshop yang melibatkan narasumber ahli lingkungan,